Halo, Shalom. Shalom bagi jemaat yang di seluruh Indonesia. Hari ini saya akan bawakan firman Tuhan. Kita mau belajar bersama membawakan firman Tuhan ini. Di saat keadaan seperti ini, apakah kita masih rendah hati? Shalom. Halo saudara, apakah masih rendah hati saudara seiman dalam Kristus Yesus? Saat ini akan saya bawakan tema hidup bersama Tuhan. Saudara, dengan keadaan seperti ini, apakah saudara tidak ingin hidup bersama dengan Tuhan Yesus yang kita imani, yang kita percayai sampai dengan selama ini? Saudaraku seiman dalam Yesus Kristus, mari kita selalu hidup bersekutu dengan Tuhan. Saya akan bagikan firman Tuhan. Kita akan sama-sama belajar akan keadaan kita, terutama keadaan seperti sekarang ini. Saya sebut keadaan seperti sekarang ini adalah masa-masa penantian. Menunggu hidup bersama dengan Tuhan. Saudara, tema ini adalah masa penantian dengan menunggu hidup bersama dengan Tuhan di dalam kemuliaannya. Saudara, apakah saudara tidak ingin hidup bersama Tuhan di dalam kemuliaannya? Pasti ingin. Setiap orang, setiap jemaat Kristen setanah air Indonesia pasti ingin hidup bersama Tuhan di dalam kemuliaannya. Saudara, di keadaan seperti ini, saudara boleh mengimani Tuhan Yesus kita. Di mana-mana ibadah, selama masa COVID, selama masa Corona ini banyak yang libur, tetapi bersama saya ibadah tidak ada libur. Saudara tetap selalu mendengarkan firman-firman Tuhan yang kita akan belajar bersama-sama, yaitu tentang kehidupan sehari-hari kita. Apakah kita lelah dalam masa penantian ini? Dan yang terutama, apakah kita bersungut-sungut kepada Tuhan? Kita jangan seperti orang bersungut-sungut. Oleh sebab itu, ibadah kita harus lebih baik daripada orang-orang, daripada ahli Taurat, daripada orang-orang zaman dahulu. Iman kita harus lebih baik daripada mereka. Tapi Pak, kenyataannya libur. Memang libur di dalam sifat daging. Jadi libur itu hanya di dalam sifat daging. Akan tetapi di dalam Tuhan Yesus tidak ada libur. Akan tetapi seperti Tuhan ajarkan, yaitu kita punya rasa, yaitu merasakan dinginnya angin. Yang saya ambil adalah merasakan dan menikmati. Jadi ibadahlah selalu apa yang telah kamu latih. Jadi ibadahlah selalu apa yang telah kamu latih dalam beribadah itu. Kamu memang sudah latihan beribadah. Di sini Tuhan akan melengkapi kita dengan senjata yang sudah diperlengkapi Allah. Sebab Allah itu roh. Jadi pada hakikatnya tenangkan dirimu dalam satu ruangan. Tenangkan dirimu dalam satu ruangan. Rasakan bahwa Allah itu roh. Allah itu bukan manusia. Kalau Anda membuka kitab suci, di sekitar bilangan di situ dikatakan Allah bukan manusia. Saudara, di sini yang diajarkan Tuhan yaitu kita punya rasa, kita merasakan dinginnya angin. Oleh karena itu kita rasakan hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan ada bersama Anda. Anda pada saat ini mungkin yang tidak pernah mendapat bantuan atau yang
Allah lain. Kalau bantuan makanan di sini ada, di bawah sini ada makanan. Kalau saya syutingkan ada makanan untuk dibagikan kepada mereka yang kurang mampu. Hampir setiap hari saya membagikan. Oleh karena itu saudara di sini, kalaupun saudara belum pernah mendapat bantuan apapun, saudara boleh belajar. Saudara yang perlu saudara belajar, walaupun orang tidak menganggap kita, walaupun orang-orang tidak menganggap kita, akan tetapi Tuhan kita yang di surga menganggap kita anak cucunya, tidak sampai kekurangan. Beri kemuliaan sama Tuhan, beri kemuliaan sekali lagi sama Tuhan. Kita tetap semangat. Justru di saat-saat seperti ini kita harus lebih sungguh-sungguh mengimani Kristus. Di saat kita sudah mulai, Tuhan sudah mulai kangen, rindu, hati ini rindu ingin bertemu dengan Engkau. Saudara, bersekutulah, hidup bersama Tuhan, rasakan kehadirannya dalam roh dan kebenaran. Sini sudah ada lagu yang tentang lebih dalam itu saudara, setelah boleh rasakan. Jadi dalam roh dan kebenaran, itu mungkin lebih dalam ku menyembah lagunya ya. Jadi kita harus menyembah lebih dalam selama masa COVID, selama masa penantian. Jangan sampai ada umat Kristen yang patah semangat, jangan sampai ada umat Kristen yang pindah kepada Allah lain, kepada berhala lain. Jangan sampai ada yang pindah. Untuk ini kita harus lebih sungguh-sungguh, karena Allah hadiratnya bersama kita, hidup bersama kita, dan kita harus hidup di dalam hadirat Tuhan. Saudara di sini jangan sampai undur. Saudara harus lebih bersemangat. Kalaupun Anda belum pernah mendapat bantuan, percayalah, kalau Tuhan ada di pihak kita, Tuhan, hadirat Tuhan ada di dalammu, hadirat Tuhan ada di dalammu, Tuhan berada di pihak kita, maka mintalah apa saja dari kiri ke kanan, atas ke bawah, utara, selatan, timur, ke barat. Saudara pasti akan diberikan, tanahmu akan disuburkan. Saudara, ada yang pendeta memang sering ngomong, saudara mulai sekarang bercocok tanam, membeli tanah atau apa, itu semua serahkan pada Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengatur kita sesuai dengan kehendaknya. Saudara di sini adalah umat yang beruntung. Kenapa saudara saya pilih umat beruntung? Saudara telah dipilih Allah, saudara telah dipilih oleh Tuhan Yesus untuk menjadi umatnya. Bukan saudara yang memilih. Oleh karena itu, di sini mungkin di imamat ya Bapak, dia itu menyatakan, aku ini Tuhan, aku ini Allahmu, dan kamu yang telah kupilih, bukan kamu yang memilih aku. Saudara berbahagialah selalu dalam hidup ini, dan ibadahlah dalam roh dan kebenaran. Saudara di sini itu yang menjawab kerinduan kita. Tapi saya rindu Pak, rindu saya untuk masuk dalam hadiratnya. Tempat ibadah boleh libur, tetapi hati tidak boleh libur. Misalkan Tuhan, keadaan seperti ini, tidak ada tempat ibadah yang buka, masanya hati ini, yaitu saya ingin beribadah denganmu. Rasanya hati ini, yaitu rasanya hati ini, hati saya, hati kita ingin beribadah denganmu langsung di surga. Saudara, mengapa saya mendapat kata ini, rasa hati ingin beribadah langsung seperti di surga? Memang kerinduan saya yang saya alami saat ini. Tuhan, rasanya aku sudah tidak kuat lagi. Jangan, kita tetap harus kuat. Kita rasakan kehadiran Tuhan, kita rasakan nikmatnya hidup bersama hadirat Tuhan di surga. Kita ikuti selalu keadaan seperti ini, tidak ada tempat yang buka. Rasakan hati kita. Masuklah dalam kamarmu, tutuplah pintu, beribadahlah bersama Tuhan. Bersamalah beribadah dengan Tuhan. Memang kita punya rasa, Tuhan, kami ingin beribadah langsung denganmu di surga. Siapa yang tidak ingin ibadah di surga? Ya, coba angkat tangan, siapa yang tidak ingin? Tetapi dengan kerendahan hati kita setia, kita taat, menunggu Raja kita di atas segala raja, untuk membawa kita ibadah dengannya di surga nanti, suatu saat nanti. Di saat-saat seperti ini, masa penantian yang zaman-zaman akhir, tidak lama kok saudara, tidak lama. Jadi kehidupan di sini, di dunia ini tidak lama. Kehidupan yang sementara
yang mung mampir ngombe, ya cuman mampir minum, saudara, tidak lama. Apalagi saudara kalau dengan kasih. Saudara di sini, misalkan dengan kasih ya. Di sini, kalau saudara punya kasih, saya memang tidak pernah mengungkapkan kasih ini di dalam Korintus 13 itu semuanya. Memang di situ ada. Di sini memang saya sebetulnya ada 2 poin. Kasih itu panjang sabar, kasih itu murah hati. Kasih itu panjang karena setiap orang berbuat kasih pada sesamanya, terutama yang sesama yang membutuhkan. Jadi, terutama kepada sesama yang membutuhkan, saudara mengadakan perbuatan kasih, maka kasih itu menjadi panjang, menjadi tali, menjadi tujuan kita yang mengarahkan kita menuju ke surga. Kasih itu besar saudara, karena di dalam kasih itu tergantung hukum Taurat. Kalau kasih itu tidak besar, kita semua akan binasa. Saudara percaya kalau kasih itu besar? Saudara pasti sering membaca ayat Mas, Yohanes 3 ayat 16. Karena itu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang hidup, yang percaya akan beroleh hidup. Yang percaya kepadanya tidak akan mati, melainkan beroleh hidup. Saudara, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara perlu bersyukur, karena kasih itu besar, kasih itu luas, kasih Allah yang kita rasakan di situ luas. Ya, di sini ya. Setelah kita ingin beribadah di surga langsung, saya pun rindu, hati saya rindu ingin beribadah kepadamu ya Tuhan. Terutama saat-saat libur seperti ini, mengapa kita tidak bisa berkumpul, tidak bersekutu? Tetaplah bersekutu kepada Allah. Saudara tetap bersekutu kepada Allah. Walaupun keadaan libur, keadaan apa, saudara tetap bersekutu kepada Allah. Saudara tidak boleh berhenti. Karena dunia tidak ada tempat yang diperbolehkan untuk beribadah untuk saat ini. Di dalam dunia ini tidak ada tempat sementara. Ingat zaman yang lalu ya, sampai ibadah di bawah tanah, sampai kalau melanggar ada hukumannya, sampai bawah tanah, melanggar pun ada hukumannya, bahkan dibakar atau diapakan. Ini membuat orang lain senang. Dalam hal ini membuat orang lain senang. Keadaan beribadah, keadaan ini bukan saja kita yang rindu ingin beribadah, tapi terhadap Indonesia yang kita cintai. Orang lain senang, bahkan negara lain senang melihat dari luar. Misalkan di sini lumpuh nggak lo negara lo? Jadi lockdown nggak? Mulai dari segi ekonomi, perdagangan lumpuh nggak lo perdagangan lo? Jadi orang lain senang. Oleh sebab itu jangan ada ruang untuk orang lain senang. Sebenarnya kalau tidak ingin orang lain senang, tolong biarkan Indonesia tercinta kembali seperti semula. Kita tidak usah lockdownan, kita bebas mau beribadah. Karena di sini sakit penyakit seperti corona itu bukan tanggung jawab pemerintah. Sakit penyakit ada karena kehendak Tuhan. Biarlah Allah yang bertanggung jawab. Jadi bukan kehendak pemerintah. Allah pasti akan menolong umatnya di seluruh Indonesia ini menghindarkan corona. Saya sendiri sering punya bukti saudara. Orang yang tidak pakai masker setiap hari saya sering lihat. Orang itu keadaan tidak mampu, kadang saya beri makan. Saya memang sering memberi makan orang yang tidak bisa makan. Orang yang tidak mampu, orang kelaparan pinggir jalan, saya lihat mereka tidak pakai masker. Tapi saya kunjungi, hampir setiap hari saya kunjungi, mereka tetap hidup. Berarti saya dengan bukti tersebut, berarti corona itu tidak sampai pada Indonesia. Hampir setiap hari saya memberi makanan, minuman, mengunjungi, bahkan berbagi makanan dengan sesama, dengan kasih, dengan uang yang saya miliki. Dan saya tidak mendapat bantuan dari pihak lain. Dengan uang yang saya miliki sendiri, saya pergunakan untuk membantu mereka yang kekurangan, saudara. Memang zaman sekarang berbagi, karena kasih itu lebih besar dari antara segalanya.
Jadi di sini biar orang yang lihat, oh Indonesia kuat, jadi tidak ada corona, jadi tidak ada orang yang senang. Jadi kalau keadaan kita dibiarkan kembali sempurna, orang-orang yang lihat, oh Indonesia betapa kuatnya, nggak ngefek, nggak ada efeknya akan keadaan seperti ini. Nah, kita anak Tuhan, jangan sampai ngefek. Hati kita selalu beribadah kepada Tuhan. Kita selalu menyembah dalam roh dan kebenaran, karena Allah bukan manusia. Kita harus hidup di dalam kasih, kita harus hidup di dalam kasih Allah. Jadi saudara yang ingin selalu hidup dalam kasih Allah, saya ingin berdoa buat saudara. Saya ingin berdoa pada hari ini. Saudara boleh tutupkan mata, boleh tundukkan kepala, boleh merendahkan hati kepada Tuhan, boleh adakan puasa untuk Tuhan, untuk Raja kita di atas segala raja yang akan menolong kita. Ya Tuhanku, Yesusku, Rajaku, pada saat ini hamba-Mu berdoa, pada firman yang hari ini saya bawakan firman-Mu ini, bila mereka belajar untuk rindu akan Engkau, untuk selalu melaksanakan kasih, yang karena di dalam kasih itu tergantung hukum Taurat. Karena kasih itu besar, bila saudara-saudara kita mampu bertahan oleh karena Allah kita yang hidup. Saudara, di dalam Yesus ada cinta kasih. Saudara yang rindu, biarlah saudara yang berkeinginan beribadah langsung bersama Tuhan di surga pada saat hari ini, selalu bersekutu sama Tuhan. Adakan ucapan syukur setiap hari di kamar doamu, di mesbah doamu, dimanapun Anda berada. Karena di TV setiap hari sudah ada mesbah doa. Tetaplah bersekutu bersama Tuhan. Dan biarlah Indonesia yang pada saat ini mengalami masalah dengan COVID corona. Ya Tuhan, hamba-Mu minta tolong kepada-Mu, biarlah COVID corona boleh segera bebas, boleh berlalu dari hadapan orang-orang Indonesia. Indonesia boleh mendapat berkat kesembuhan, boleh mendapat kesehatan yang berasal dari-Mu ya Tuhanku, ya Bapakku yang ada di surga. Biarlah umat-umat yang beribadah juga boleh mendoakan Indonesia ini supaya boleh menjadi tempat beribadah untuk kita kembali. Supaya tempat-tempat boleh terbuka kembali, segera berlalu. Segala berlalu kelukaan dan masalah ini. Saudara, dalam Yesus, biarlah Tuhan Yesus ada di pihak-Mu, ada di pihak kita sebagai orang-orang Kristen. Karena kalau Tuhan Yesus berada di pihak kita, mintalah apa saja, maka pintu yang tertutup akan terbuka bagimu. Dalam nama Yesus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat, Tuhan membuat orang jadi kaya. Ia meninggikan, Ia merendahkan, Ia menegakkan orang yang hina. Ia mengangkat orang yang miskin, yang rendah hatinya dari dalam lumpur. Tuhan mendudukkan orang pilihannya bersama dengan para bangsawan. Kau Tuhan sanggup mengubah air menjadi anggur, anggur yang manis dalam hidupku. Kau Tuhan sanggup mengubah ratapku kini jadi tarian indah bagimu. Haleluya, saudara seiman dalam Kristus. Shalom, selalu bersemangat dalam Tuhan. Harus hidup takut akan Tuhan. Hidup akan Tuhan, bukan hidup takut akan Tuhan, tetapi harus takut akan Tuhan. Jadi Anda selalu bekerja di ladang Tuhan. Hidup Anda supaya berkenan di hadapan Tuhan dan harapan. Dan pada saat Anda berharap kepada Tuhan, sampai pada tujuan hidup Anda yang lurus, yaitu surga yang kita dapatkan. Shalom, haleluya, amin.